Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bagaimana Manusia Mempersepsi Ujaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Itu di sini ada Donna Bella Rizalda, kemudian ada Hendri Alifan Gafrila, ada Miftahul Hoir, kemudian saya sendiri Syada Fauzan, dan yang terakhir ada Yunita Eka Safitri. Baiklah, yang pertama di sini yaitu ada pengertian persepsi ujaran menurut para ahli. Yang pertama di sini menurut Gleason, persepsi ujaran adalah proses di mana sebuah ujaran ditafsirkan. Persepsi ujaran melibatkan 3 proses yang meliputi pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi yang dapat berupa bunyi lepas, kata atau kalimat. Pengertian ini menurut Suudi. Kemudian yang terakhir menurut Jarwo Wijojo. Menurut Jarwo Wijojo, proses pengujaran adalah sebuah perwujudan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Selanjutnya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor tertentu. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi ujaran adalah aktivitas verbal yang tidak bisa dilakukan dengan mudah karena tidak ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata lain saat diucapkan, dan membutuhkan indera pendengaran untuk membedakan ciri bunyi yang satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian di atas, persepsi terhadap bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara dikelompokkan menjadi 2, yakni persepsi terhadap bunyi yang berupa satuan struktural, yaitu vokal dan konsonan, dan yang kedua, persepsi terhadap bunyi yang berupa cepat atau lambat, kelantangan, tekanan, dan nada. Dalam linguistik, bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang kita dengar disebut bunyi segmental. Bunyi bahasa yang berupa cepat lambat, kelantangan, tekanan, dan nada disebut bunyi suprasegmental atau prosodi. Perhatikan 3 ujaran berikut. Buah angka, bukan angka, bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini bisa sama, yaitu berupa bukan nahka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masalah dalam mempersepsi ujaran. Masalah yang dihadapi dalam mempersepsi ujaran ini adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan sangat cepat. Di samping kecepatan, bunyi dalam satu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh, tetapi seperti lebur dengan bunyi yang lainnya. Contoh, perbedaan suara pada seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak. Getar pita suara untuk wanita berkisaran antara 200 sampai 300 per detik. Sedangkan untuk seorang pria hanya sekitar 100 per detik. Karena itu, suara seorang pria kedengaran lebih berat, sedangkan suara anak lebih tinggi daripada suara wanita. Karena getaran pita suaranya bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan-perbedaan ini memunculkan bunyi yang berbeda-beda, meskipun kata yang diucapkan itu sama. Kemudian mekanisme ujaran. Menurut Darjo Wijojo, udara yang keluar dihembuskan oleh paru-paru akan keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian melewati lorong yang dinamakan faring atau pharynx. Setelah dari faring, ada 2 jalan, yaitu melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan dari proses tersebut disebut dengan bunyi nasal. Sedangkan bunyi yang dihasilkan dari proses mulut atas yang tidak bergerak dengan mulut bawah disebut dengan bunyi oral. Menurut Darjo Wijojo, bagian mulut yang dapat menghasilkan bunyi seperti bibir, gigi, alveolar, pelata keras, pelata lunak, ovula, dan lidah. Untuk selengkapnya bisa dilihat dari gambar yang kami sediakan. Menurut Clark dan Clark dalam Darjo Wijojo, pada dasarnya ada 3 tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap auditory.
Pada tahap ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Kemudian ada tahap fonetik. Pada tahap ini, bunyi-bunyi itu kemudian diidentifikasi. Dalam pemrosesan mental, kita dapat melihat apakah bunyi tersebut termasuk konsonantal, voice, atau nasal, dan seterusnya. Begitu pula lingkungan bunyi itu, apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kemudian yang terakhir ada tahap fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotatik yang pada bahasa kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model untuk persepsi ujaran. Berbagai model telah dikembangkan untuk membantu memahami komponen ujaran. Ada model yang berfokus pada produksi atau persepsi berbicara semata, dan ada model lain yang menggabungkan kedua produksi ujaran dan persepsi secara bersamaan. Beberapa model pertama dibuat dalam kurun waktu tahun 1900-an, dan model tersebut terus dikembangkan hingga saat ini. Beberapa model persepsi ujaran berdasarkan tahun diusulkannya teori-teori tersebut ialah sebagai berikut. 1. Motor Theory of Speech Perception atau model teori motor. Model ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Lieberman dan kawan-kawan. Prinsip dasar dari model ini terletak pada produksi suara di saluran vokal pembicara. Teori ini menyatakan bahwa pendengar mampu merasakan gerak fonetik pembicara sementara si pembicara itu sedang berbicara. Sikap fonetik dalam model ini adalah representasi dan penyempitan salur vokal pembicara sambil menghasilkan bunyi ujaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis by sintesis model atau model analisis dengan sintesis. Darjo Wijojo tahun 2005 halaman 53 menyebutnya dengan model analisis dengan sintesis. Model ini menyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cohort model. Marsland Wilson dan Wells tahun 1978 dalam Gleason dan Ratner tahun 1998 secara umum menjelaskan model cohort dalam sebuah tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata sebelumnya. Contoh, bila kita mendengar kata prihatin, maka semua kata yang dimulai dengan huruf P akan teraktifkan seperti pahala, pujaan, priai, prakata, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Bella Rizalda. Di sini saya akan membahas dengan thread model. Sebelumnya sudah ada yang tahu thread model itu apa? Oke, baik. Thread model ini ditemukan oleh Michael dan Jeffrey pada tahun 1966. Teori ini menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang dialami oleh pendengar ketika mendengarkan suatu bunyi. Yang pertama itu bunyi yang dengar tidak benar-benar terpisah tetapi timpah tindih. Yang kedua, pelafalan bunyi dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu bunyi sebelum atau sesudah bunyi. Yang ketiga beragamnya pelafalan suatu bunyi yang disebabkan oleh aksen individual, kedaerahan, atau kebisingan lingkungan tempat ujaran tersebut. Reversi bunyi atau urutan bunyi menurut teori ini mengalami proses sebagai berikut. Yang satu itu ketika awal bunyi, misalnya sebuah kata didengar, semua kata yang berinisial sama dengan kata tersebut akan teraktifkan dalam ingatan. Yang kedua itu kata tersebut bersaing untuk dimaknai seiring dengan terdengarnya bunyi yang menyusul.
Yang ketiga, akhirnya makna yang dimaksud akan terangkap setelah seluruh kata didengar, artinya persaingan selesai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang exemplar theory. Exemplar theory ini menurut Goldinger 1996, exemplar theory didasarkan pada hubungan antara memori dan pengalaman sebelumnya dengan kata-kata. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan cara pada saat mendengar bisa mengingat episode akustik. Sebuah episode akustik adalah sebuah pengalaman terhadap kata-kata yang diucap. Selanjutnya, saya akan membahas tentang neurocomputational model yang ditemukan oleh Kroger dan kawan-kawan pada tahun 2009. Berpendapat bahwa model persepsi ujaran didasarkan pada fakta-fakta neurofisiologis dan neuropsikologi. Dengan menggunakan model ini, area otak dalam pengetahuan ujaran memperoleh dengan cara melatih jaringan saraf untuk mendeteksi suara di daerah kortikal dan subkortikal. Kroger dan rekan menentukan bahwa model neurokomputasional memiliki kemampuan embedding di daerah-daerah otak fitur penting dalam proses produksi ujaran dan persepsi untuk mencapai memahami ujaran. 7. Dual stream model. Dual stream model diusulkan oleh Hickok dan Pupel 2007. Model ini dinamakan dual stream karena dinyatakan bahwa terdapat dua jaringan saraf fungsional berbeda dalam proses ujaran dan informasi bahasa. Salah satu jaringan saraf terutama berkaitan dengan informasi sensorik dan fonologi berkaitan dengan konseptual dan semantik. Jaringan lainnya beroperasi dengan informasi sensorik dan fonologi berkaitan dengan motorik dan sistem artikulasi. Dalam dual stream model ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu kunci dari ujaran, produksi, dan persepsi. Belahan kiri otak manusia berurusan dengan informasi, tetapi Hickok dan Pupel menemukan bahwa belahan otak kiri ini juga mampu mewakili informasi akustik sama mudahnya seperti belahan kanan. Dual stream model harus diasumsikan dengan benar, yaitu bahwa kita menerima yang mencakup satu representasi sensorik atau fonologis, baik dengan sistem konseptual maupun sistem motorik. 2. Bahwa sistem konseptual dan sistem motor ujaran bukanlah hal yang sama. Maka berarti harus ada dua aliran pengolahan. Pengolahan pertama menuju ke sistem konseptual, yang lain mengarah ke sistem motorik. Selanjutnya ada persepsi ujaran dalam konteks psikolinguistik. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendiri-sendiri. Bunyi P yang diujarkan sebelum bunyi I seperti kata pikir akan berbeda dengan bunyi P yang diujarkan sebelum bunyi U seperti pada kata pukat. Bila dalam mengucapkan kalimat dia sedang sakit, kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan kata sakit, kata ini akan kedengaran seperti sakit. Pendengar kita akan dapat menerka bahwa kata yang terbatukan itu adalah sakit dari konteks di mana kata itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Simpulan pada materi hari ini yaitu proses pengujaran adalah sebuah perwujudan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor tertentu. Pada dasarnya, ujaran adalah suara murni atau tuturan, langsung dari sosok yang berbicara. Jadi, ujaran dapat berupa kata, kalimat, atau gagasan yang keluar dari mulut manusia yang mempunyai arti.
Ujaran dapat bekerja melalui mulut yang di dalamnya terdapat bibir, gigi, alveolar, palatal keras, palatal lunak, uvula, dan lidah. Selain itu, ada yang disebut tahap pemrosesan bunyi yang diantaranya adalah tahap auditori, tahap fonetik, dan tahap fonologis. Selanjutnya, berbagai model pemahaman ujaran telah dikembangkan untuk membantu memahami komponen ujaran. Model-model tersebut diantaranya yaitu adalah motor theory of speech perception atau model teori motor yang dikembangkan oleh Lieberman dan kawan-kawan. Kemudian ada analisis by synthesis model atau model analisis dengan sintetis oleh Jarwo Wijojo. Kemudian ada fuzzy logic model of perception atau FLMP oleh Massaro dan Werker. Kemudian ada cohort model oleh Maslin, Wilson, dan Wells. Selanjutnya ada trace model oleh James McClellan dan Jeffrey Ellman. Kemudian ada X-Lampard teori oleh Goldinger. Dan selanjutnya ada neuro-computational model oleh Kroger dan kawan-kawan, dan dual stream model oleh Hickok dan Popple. Dalam psikolinguistik, persepsi ujaran dapat membantu baik penutur maupun petutur untuk mengetahui makna sintaksis, semantik, dan konteks dari suatu ujaran. Baiklah, cukup sekian materi hari ini yang disampaikan oleh kelompok 7. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian maupun penyajian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.